Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Dorifali Segian. Dan saya Rizka Amelia Gultom. Di sini kami akan menjelaskan tentang isu tari Siti Payung dari Aceh Tamiang yang sudah mulai dilupakan ataupun sudah punah. Nah, penjelasan singkat mengenai tari Siti Payung. Tari Siti Payung ini merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari Aceh Tamiang, di mana tarian ini menceritakan tentang seorang putri keempat dari raja ke-12 di kerajaan Aceh Tamiang, yaitu Putri Siti Sahara, di mana masyarakat mengenang Putri Siti Sahara dari tarian Siti Payung ini. Tari Siti Payung merupakan salah satu tarian tradisional dari Aceh Tamiang. Tarian ini sudah mulai dilupakan atau terancam punah. Hal ini bisa kita lihat sendiri di kalangan masyarakat Aceh, yang dimana kemungkinan di masyarakat Aceh banyak yang tidak mengenal tari Siti Payung. Bisa jadi cuma di Aceh Tamiang ataupun di sekitar Aceh Tamiang yang mengenal tari Siti Payung tersebut. Padahal tari ini merupakan salah satu identitas budaya Aceh Tamiang. Tetapi karena minimnya publikasi dan minimnya tarian ini dipertunjukkan, lambat launnya tarian ini pun mulai dilupakan ataupun terancam punah di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Rizka Amelia Gultom. Kenapa sih tari Siti Payung itu disebut atau kita panggil sebagai alat propaganda? Karena yang pertama, dalam isunya, tari Siti Payung ini sudah mulai terlupakan, khususnya di Provinsi Aceh sendiri. Mungkin ada beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang mengetahui tari tradisi ini, tapi dominan di Provinsi Aceh tidak banyak yang mengetahui. Karena yang dominan sekarang itu ada tari Ratu Caro, Saman, Sedati, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya menyebut tari Siti Payung ini sebagai alat propaganda? Karena tari Siti Payung ini dijadikan alat propaganda untuk menarik masyarakat, untuk mengajak masyarakat untuk lebih mengenal lagi identitas budaya. Di mana tari Siti Payung ini merupakan salah satu identitas budayanya, identitas budaya dari Aceh sendiri, yaitu Aceh Tamiang. Tetapi mengapa sih tari Siti Payung ini terlupakan? Yaitu karena minimnya publikasi dokumentasi tentang hal ini, dan mungkin pelestariannya yang belum cukup juga. Jadi contohnya pada acara preservasi tari yang diacarakan oleh Himas Tari Sbi Aceh di Taman Sari Kota Janto, di mana para mahasiswa membuka workshop tentang preservasi tari tradisi Aceh, yang dimana mengangkat tentang tari Siti Payung itu sendiri. Jadi pada acara tersebut diperkenalkanlah tari Siti Payung ini kepada para mahasiswa, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menonton acara tersebut. Jadi dijelaskan dalam workshop tersebut, dijelaskan apa sih itu tari Siti Payung, kenapa tari ini hampir punah. Semua dijelaskan oleh para pemateri. Jadi tari Siti Payung ini dijadikan alat propaganda kepada masyarakat, kepada mahasiswa, tentang betapa pentingnya identitas budaya itu sendiri, di mana identitas budaya itu juga bisa dimasukkan dari tari. Untuk memberikan, ya sebenarnya sih ini adalah sharing ataupun bukan yang hebat-hebat kali saya, tapi saya memberikan informasi yang ada di daerah saya. Hari ini tentang bagaimana cara kita memandang sebuah tari tradisi hidup dan berkembang di daerah, tentunya tepatnya di daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Sangat identik. Kalau kita bicara tentang Aceh Tamiang itu sangat identik dengan Melayu, karena kami tidak menggunakan bahasa Aceh. Kami menggunakan bahasa Melayu yang memang itu punyanya orang Aceh Tamiang. Bahkan berbeda dengan Melayu-Melayu seperti Riau, Jambi, itu akan berbeda sekali. Nah, hari ini adalah kita membahas tentang preservasi. 4, 5, 6, 7, 8 terus. 1 terus.
Berarti kayak mana tuh cara buatnya? 1, 2, 3, 4. Adapun dampak negatif dan dampak positif dari tarian Siti Payung ini ialah yang pertama dampak positifnya. Dampak positif tarian ini dijadikan sebagai propaganda ialah tarian ini dapat dilestarikan serta lebih dikenal masyarakat. Adapun dampak positif tarian ini dijadikan propaganda ialah tarian ini dapat dilestarikan serta lebih dikenal masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya ialah karena minimnya dokumentasi, publikasi, bahkan minimnya jurnal, artikel yang membahas tentang tarian Siti Payung ini, membuat masyarakat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah tari itu dijadikan sebagai alat kekuasaan atau kebebasan seniman? Menurut saya sih, tari itu bukan tidak hanya, tetapi tari itu bukanlah sebuah kekuasaan. Itu adalah kebebasan seorang seniman, karena sangat penting kita ketahui tari itu adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak. Jadi, menurut saya, setiap seniman yang menciptakan karya tari maupun seorang koreografer yang menciptakan karya tari itu tergantung kepada imajinasi dia sendiri. Jadi bagaimana kebebasan imajinasi seorang seniman itulah yang dituangkan dalam tari itu sendiri. Jadi menurut saya kesimpulannya tari itu bukan kekuasaan, tetapi itu adalah sebuah ekspresi kebebasan seorang seniman atau koreografer dalam menuangkan tarinya tersebut. Nah, kesimpulannya tari itu bukan hanyalah sekedar hiburan, tetapi tari itu merupakan salah satu identitas budaya Indonesia. Karena Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, di mana otomatis setiap daerah memiliki ciri khas dan kebudayaan masing-masing. Itu dengan pelestarian kita dapat membangun identitas budaya kita yang lebih kuat. Itu kesimpulan dari isu tari Siti Payung yang mulai punah. Jadi tanggapan kami mengenai bagaimana kami memposisikan diri mengenai isu tersebut ialah, jadi kami memposisikan diri karena di sini kami sebagai salah satu mahasiswa seni, kami memposisikan diri sebagai salah satu pelestari tarian-tarian tersebut agar tidak punah dan dikenal oleh masyarakat, baik dengan cara publikasi yang lebih banyak maupun dokumentasi yang lebih banyak, serta seperti melakukan workshop, webinar, seminar, dan lain sebagainya. mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya Farel Edo Rivaldi Siagian. Dan saya Rizka Amelia Gultom. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.